Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Analis saham syariah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut soal pembahasan kalkulator saham Excel dari produk analis.co.id. Jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau ada yang mau memiliki kalkulator saham Excel ini bisa masuk ke uh, blog analis.co.id, lihat di menu tools, lalu klik kalkulator saham Excel. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ragu cara penggunaan rumus, cara perhitungannya dari rasio-rasio keuangan untuk menilai sebuah saham yang akan kita beli, apakah itu likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas, serta rasio valuasi atau rasio pasar. Di sini ada 35 rasio keuangan. Hanya saja sebagian besar ini sudah kita bahas di channel analis saham syariah ini. Jadi teman-teman silahkan tonton di video-video sebelumnya. Terutama untuk rasio-rasio penting yang kita beri tanda atau warna ungu di sini. Teman-teman bisa cek di sana. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah fungsi dari tiap rasio. Nah, di antara kelebihan rasio kalkulator saham Excel ini, teman-teman bisa tahu fungsi semua rasionya, termasuk indikasinya. Indikasi itu misalnya, kalau rasio PBV angka berapa yang baik? Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali? Mungkin tidak cukup dengan penjelasan di sini, tapi kita lengkapi dengan video penjelasan juga di channel analis syariah, khusus yang sudah membeli kalkulator saham Excel ini. Oke, jadi di sini ada 35 rasio keuangan dengan 1, 2, 3, 4, dengan 5 kelompok jenis rasio keuangan. Nah, kita contoh rasio yang baik yang sering digunakan, rasio return on asset. Nah, rasio return on asset itu biasa dinilai dengan angka persen atau persentase. Nah, di sini kemudian dijelaskan tujuannya apa. Jadi rasio ROA atau return on asset itu untuk mengukur kemampuan pengembalian keuntungan atas aset lancar dan tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi intinya return on asset itu biar kita bisa tahu bagaimana keuntungan yang bisa atau seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibanding dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Nah, aset dalam hal ini adalah aset lancar dan aset tetap atau jangka panjang. Lalu indikasinya seperti apa? Nah, indikasi di sini ini menjelaskan berapa angka baiknya, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Jadi return on asset semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik, dan itu artinya perusahaan mampu memanfaatkan dengan baik seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nilai ideal untuk return on asset antara 0,4% sampai 15%. Jadi ini nilai idealnya. Jadi kalau teman-teman ketemu perusahaan yang nilai return on assetnya di angka 0,4 sampai 15%, maka itu dianggap ideal, baik. Lihat file soal nilai rasio yang baik. Nah, ini tidak kita share di sini, khusus untuk yang sudah membeli kalkulator saham ini, itu satu bundle teman-teman. Jadi kalau sudah memiliki kalkulator saham Excel ini, nanti akan ada file ini juga. Oke, kemudian analisa lebih detail dengan menganalisa peningkatan atau penurunan GPM-nya dari tahun ke tahun. Jadi gross profit margin-nya itu teman-teman lihat dari tahun ke tahun untuk menganalisa lebih dalam soal return on asset.
Tapi teman-teman perlu tahu bahwa rasio return on asset itu tidak semua digunakan oleh orang. Ada yang menilai bahwa aset itu terlalu luas cakupannya, karena itu masuk ke ekuitasnya juga, liabilitasnya juga, sehingga tidak terlalu mencerminkan, tidak terlalu mewakili penilaian seseorang terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. Sehingga ada yang lebih memilih, jadi banyak investor saham yang lebih memilih rasio return on equity. Nah, kita bahas juga sekalian rasio return on equity. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan pengembalian keuntungan atas saham atau modal yang diinvestasikan oleh pemilik, dan lebih khusus oleh para pemegang saham, atau mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitasnya. Oke, kita lihat. Indikasinya semakin tinggi nilai ROE, return on equity, maka akan semakin baik. Dan perusahaan yang baik adalah yang mampu menghasilkan return on equity di atas 15%. Akan sangat baik kalau bisa sampai 30% atau lebih. Sedang menurut George Svetanov, wah ini orang Rusia biasanya, masing-masing dibedakan berdasarkan sektornya. Lihat file nilai rasio yang baik. Ini lagi-lagi tidak kita share umum teman-teman. Kita bagi khusus untuk yang sudah menjadi member di kursus saham yang teman-teman dapatkan video premiumnya. Silahkan bergabung, berkunjung ke belajarsaham.analis.co.id. Jadi di Google itu teman-teman ketik dulu belajarsaham.analis.co.id. Oke. Rasio return on equity ini sering jadi penilaian utama oleh para investor saham. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa antara ROA dan ROE itu jauh lebih banyak digunakan. Seperti Warren Buffett itu banyak melihat return on equity-nya. Semakin baik angkanya, maka semakin penilaian kita pada suatu saham terhadap kinerjanya juga semakin positif, teman-teman. Oke, kita tidak panjang lebar di sini. Buat teman-teman yang memiliki kalkulator saham Excel ini, kita kasih waktu 1 minggu, kita diskon, harganya cuma 200.000 untuk yang Pro. Cara mendapatkannya teman-teman bisa berkunjung ke belajarsaham.analis.co.id, teman-teman. Setelah itu oke, kalau untuk kalkulator saham kita ke analis.co.id. Teman-teman lihat menu tools, lalu klik kalkulator saham Excel paling atas. Nah, di situ teman-teman akan menemukan melihat ketentuannya seperti apa. Jadi mungkin itu yang bisa kita share hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.